Oke, kita akan membahas mengenai Gini WMS PDA ya, teman-teman. Jadi, Gini WMS PDA itu apa? Jadi, Gini WMS PDA ini sebenarnya adalah salah satu website dari Gini juga yang bisa diakses di ini ya di website atau dari teman-teman juga bisa download di aplikasi atau di Android. Aplikasinya di Android itu teman-teman bisa search untuk nama aplikasinya itu Gini. Nah, Genie WMS PDA ini selain di sini itu juga teman-teman juga bisa akses di PDA ya. Jadi apabila dari teman-teman itu ada device PDA, itu bisa banget menggunakan WMS PDA untuk memproses pesanan atau memproses kerja di gudang seperti apa. Nah, untuk WMS PDA sendiri, jadi nanti teman-teman bisa akses websitenya yaitu wmspda.genie.com. Lalu di sini sebenarnya coba kita keluar dulu ya. Nah, yang dari teman-teman apabila memang sudah mengakses Gini WMS PDA, baik itu di aplikasi atau di website, nanti teman-teman akan diperlihatkan dashboardnya yaitu di sini ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus login dulu dengan barcode karyawannya, bisa dengan scanning atau dengan cara teman-teman langsung untuk copy ya, apabila tidak ada scanner. Nah, balik lagi Gini WMS PDA ini memang dikhususkan kalau misalnya teman-teman pakai Gini WMS. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai Gini WMS, hanya menggunakan contoh Gini OMS, itu tidak bisa mengakses Gini WMS PDA ya, teman-teman. Karena Gini WMS PDA memang khusus untuk teman-teman yang menggunakan Gini WMS. Nah, balik lagi untuk Gini WMS PDA ini memang fungsinya sendiri itu untuk memproses pesanan atau barang yang keluar masuk di gudang dengan menggunakan scanners gitu. Jadi di sini apabila teman-teman memang terhubung dengan scanner itu bisa ya atau misalnya dari teman-teman langsung akses menggunakan Android itu juga sebenarnya bisa. Jadi nanti Android itu dari teman-teman bisa scanning berdasarkan barcode produk itu dengan kameranya. Tapi mungkin tidak sesensitif apabila teman-teman mengakses menggunakan scanner langsung atau misalnya teman-teman menggunakan device PDA-nya gitu. Nah, untuk login ya, teman-teman ini cara untuk login jadi WMS PDA ya, itu teman-teman harus copy atau print terlebih dahulu barcode produk, barcode karyawan dari teman-teman yang teman-teman punya di Gini WMS. Jadi apabila dari teman-teman ini menggunakan Gini WMS, di sini ada pengaturan untuk staff ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman bisa buatkan terlebih dahulu untuk peran dan staff setiap akun untuk setiap staff. Jadi anggapannya setiap setiap staff ini memiliki akun masing-masing ya. Jadi bisa langsung dibuatkan barcode karyawannya. Caranya seperti apa? Untuk pembuatan barcode sendiri, teman-teman perlu ke pengaturan, lalu ke manajemen barcode. Tapi jangan lupa teman-teman buat terlebih dahulu ya di sini untuk akun peran dan akun staffnya. Jadi untuk peran ini sebenarnya untuk mengatur otorisasi PDA-nya. Jadi ketika kita buat itu teman-teman jangan lupa untuk manajemen PDA-nya diaktifkan atau di checklist ya. Sehingga nanti ketika memang sudah dibuatkan perannya dan sudah dibuatkan akun staffnya di sini, itu kita bisa atur untuk perannya ini memang sudah diotorisasi khusus buat WMS PDA. Ya tuh, karena kalau misalnya perannya ini tidak diaktifkan atau tidak dicentang untuk PDA-nya, jadi teman-teman untuk akun staff tersebut tidak bisa mengakses WMS PDA gitu. Nah, tadi balik lagi ketika memang peran dan staffnya sudah dibuat, teman-teman bisa langsung buat barcode karyawan saja sebenarnya. Caranya tadi bisa dicentang satu-satu atau misalnya kalau misalnya mau secara massal bisa langsung klik massal dan buat barcode karyawan. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung cetak barcode karyawan ya. Jadi anggapannya kalau misalnya teman-teman ada banyak karyawannya atau staffnya, itu bisa banget dari teman-teman langsung untuk scanning barcode yang teman-teman sudah cetak gitu. Jadi tanpa harus teman-teman copy paste ya untuk nomor barcode-nya. Nah, ini contoh mungkin ya teman-teman. Kebetulan dari aku nggak ada scanner langsung, jadi mungkin aku akan copy paste dari barcode karyawan yang ada di pengaturan manajemen barcode. Oke,
Oke, nah nanti ketika memang sudah kita masuk, di sini ada pilihan untuk kita memilih gudang ya. Jadi memang di sini kelihatan nanti ketika satu staf itu bisa mengakses beberapa gudang, otomatis nanti di sini ada pilihannya. Tapi kalau misalnya memang hanya satu gudang yang bisa diakses, otomatis hanya satu gudang tersebut ya yang muncul karena dia bisa diatur di manajemen staf ini untuk staf tersebut bisa mengakses gudang yang mana saja. Seperti itu. Nah, ini mungkin kita contohkan untuk satu gudang. Contoh ya, teman-teman, kita gunakan gudang dulu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sini untuk beranda atau dashboard dari WMS PDA sendiri ada beberapa ya, mulai dari pengambilan, inbound, proses wave, penyortiran sekunder, outbound, periksa paket, pindai dan kemas, stok opnam, stok produk sampai transfer lokasi produk. Nah, mungkin di sini dari aku kita akan bagi dua ya bersama dengan Kak Rasya. Mungkin kita pertama akan membahas mengenai proses outbound terlebih dahulu di pengambilan ya. Jadi mungkin kita bisa buka lagi ke Gini WMS. Teman-teman boleh arahkan ke paket outbound. Oke, jadi nanti di sini di paket outbound ini akan terlihat barang-barang atau pesanan-pesanan yang akan diproses ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah paham mengenai WMS, manajemen outbound ini terbagi menjadi beberapa jenis outbound. Salah satunya adalah paket outbound. Paket outbound ini adalah pesanan yang memang dari marketplace atau OMS itu teman-teman mau proses di gudang untuk kita keluarkan dari gudang ya untuk proses pesanannya. Nah, di sini di paket outbound dimulai dari menunggu pengambilan sampai di sini selesai yaitu outbound ya. Jadi menunggu pengambilan ini adalah pesanan-pesanan yang masuk yang sudah diatur pengiriman di OMS. Jadi anggapannya sudah ada nomor AWB-nya ya, teman-teman. Jadi nanti ketika memang pesanannya sudah ada AWB-nya, baik itu diatur pengiriman atau misalnya sudah dikemas atau sudah diterima pesanan, itu nanti dia akan masuk ke menunggu pengambilan. Jadi di sini nanti akan muncul untuk pesanan-pesanan yang memang sudah ada AWB-nya. Nah, di sini kelihatan untuk menunggu pengambilan ini, teman-teman bisa lihat kita bisa ada beberapa filter ya. Misalnya teman-teman mau proses berdasarkan gudang, atau misalnya teman-teman mau proses berdasarkan metode pengiriman, tipe platform, nama toko, itu bisa. Atau misalnya teman-teman mau cari berdasarkan waktu, itu juga bisa. Nah, di sini yang bisa kita lakukan itu pertama kita bisa cetak juga ya, teman-teman. Tapi di sini ketika memang kita menggunakan Gini WMS PDA, di anggap aja disarankan memang kita sudah tidak ada penggunaan ini ya hard copy ya. Jadi semuanya itu by system, jadi nggak ada yang perlu dicetak selain label mungkin ya, teman-teman. Jadi anggapannya teman-teman bisa mengurangi pengeluaran kertas juga. Nah, di sini ketika kita sudah menunggu pengambilan, kita bisa cari atau kita bisa tentukan pesanan mana yang mau diproses. Ini kebetulan beberapa pesanan dari aku mungkin akan memproses beberapa ya. Coba. Oke, contoh ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa atur picker. Di mana ketika klik atur picker ini, anggapannya dari teman-teman bisa atur nih, kira-kira dari teman-teman mau diberikan ke picker yang mana untuk pesanan-pesanan ini. Jadi sudah bisa dibagi ya dari sini untuk pickernya itu siapa. Nah, ini kita bisa langsung klik contoh ya dari aku sudah login di WMSPDA dengan atas nama Ayaka ini. Bisa konfirmasi. Nah, nanti di sini sudah terlihat untuk nama pikernya, teman-teman. Jadi di sini kelihatan untuk nama pikernya itu sesuai dengan yang tadi kita sudah pilih. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa cari ya. Coba. Kayak mungkin belum muncul, sedang loading. Nah, ini dari aku search by nama piker aja. Oke, kalau sudah, pertama, kita harus klik mulai pengambilan dulu. Jadi anggapannya pesanan-pesanan ini memang mau diproses ya, teman-teman. Jadi kita klik mulai pengambilan. Staf cetaknya juga bisa diisi. Kalau misalnya teman-teman sudah ada akun stafnya, kalau sudah bisa konfirmasi. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke sedang diambil, teman-teman. Jadi sedang diambil ini artinya baik itu di sistem atau di gudang itu sedang proses pengambilan produk.
masing-masing pesanan. Nah, di sini ketika kita sudah masuk ke sedang diambil atau pesanannya ini sudah masuk ke sedang diambil, ketika teman-teman cek di Gini WMS PDA itu nanti di WMS PDA tadi ya untuk staf ayah Kak sudah muncul ada 4 pesanan gitu karena memang kita sudah memberikan 4 pesanan ya dan sudah kita atur untuk pikernya siapa. Kalau misalnya nanti tidak ada pikernya, dia akan masuk ke belum ditugaskan teman-teman. Jadi kalau misalnya yang di belum ditugaskan ini adalah pesanan-pesanan yang memang kita nggak atur pikernya sehingga dia akan masuk ke tab belum ditugaskan, bukan ditugaskan kepada saya gitu. Nah, di sini untuk melakukan pengambilan teman-teman bisa langsung sebenarnya coba sebentar. Oke. Oke. Jadi di sini teman-teman, ini kita ada namanya keranjang picking. Jadi ketika misalnya teman-teman dalam keadaan picking itu membawa keranjang untuk masing-masing pesanan, itu teman-teman bisa untuk buat pengaturan keranjangnya. Nah, kalau misalnya diaktifkan, nanti otomatis ketika teman-teman melakukan picking itu nanti akan ada keranjang yang harus teman-teman masukkan nomornya. Mungkin kita contohkan terlebih dahulu untuk yang belum ada keranjang ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih atau langsung klik seperti ini. Untuk di sini kelihatan proses pengambilan paketnya itu total ada 4, teman-teman. Berarti ada 4 produk ya, 4 SKU. Teman-teman di sini bisa langsung scanning aja untuk SKU produknya yang memang sudah ada barcode-nya ya. Jadi teman-teman langsung scan barcode. Nah, ini kebetulan dari aku tidak ada scanner, jadi mungkin bisa dicontohkan copy paste ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kelihatan di sini teman-teman yang harus diambil itu ada berapa. Sedangkan di sini yang diambil baru 1. Jadi sebenarnya teman-teman bisa langsung di sini ditulis 2 atau biasanya dari teman-teman mau langsung scanning 2 kali itu juga bisa. Gitu. Jadi untuk meminimalisir adanya yang ada salah ambil mungkin bisa di scanning satu-satu gitu ya teman-teman. Nah, ini KWKU. Oke, oke. Nah, ini udah 2 ya, 2 produk dari 4 yang sudah kita scanning, teman-teman. Oke, selanjutnya pergi ke, oke, di sini juga teman-teman bisa lihat. Jadi, nanti diarahkan ke rak yang terdekat dulu, teman-teman, berdasarkan abjad. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada area A atau lokasi A1, lalu ada B1, nanti dia akan mengarahkan ke lokasi dengan abjad yang paling terlebih dahulu ya, yang A berarti, dan seterusnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung ke rak tersebut, lalu mengambil produknya bisa langsung scanning. Jadi kita meminimalisir adanya salah ambil ya di awal. Oke, ini kita langsung terakhir ke rak Z ini, kita ambil produknya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata teman-teman salah ambil ya, itu nanti di sini ketika salah ambil atau salah scan barcode, nanti di sini akan ada pilihan ada akan muncul pop up ya. Silahkan pindai kode produk yang benar gitu. Jadi anggapannya teman-teman nggak akan salah ambil ya. Nah, ini di sini diambil kita juga bisa langsung sebenarnya tulis 3 gitu. Nah, ini kalau sudah pengambilan selesai, lanjut ke tugas pengambilan berikutnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa memproses pesanan yang selanjutnya. Oke. Oke, pengambilan selesai. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, jadi dia tadi juga ada untuk scanning untuk produk yang pesanan yang belum ditugaskan juga ya. Nah, di sini selain kita klik ya, tadi kita kan langsung klik untuk ID pesanannya. Ini teman-teman juga bisa langsung scanning resi. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa resi, itu teman-teman bisa scanning di sini. Jadi nanti dia akan muncul sesuai dengan nomor resinya ya. Jadi produknya itu yang mana. Oke, coba kita masukin dulu ini produknya. Selanjutnya produk kedua. Ini ya kelihatan teman-teman 1 dari 4 sudah diambil. Kita masuk ke produk yang kedua. Oke, ini kita bisa langsung atur jadi 4. OBPI. Oke. Oke, terakhir ini kita masukkan untuk SKU produk. Oke, sip. Nah, ini kita bisa kembali ke daftar. Jadi, kalau misalnya teman-teman kita cek ya, tadi di sini ada 4 pesanan ya, teman-teman. Ketika sudah di proses ambil di WMS PDA, sedang diambil, otomatis nanti dia pesanan akan pindah ke siap dikemas.
Jadi secara otomatis dia akan pindah ya teman-teman untuk barang-barang atau pesanan-pesanan yang memang sudah diambil oleh tim picker. Nah, ini mungkin dari aku contohkan lagi ada dua pesanan. Kita balik lagi ke WMS PDA dengan pengaturan yang berbeda. Mungkin kita coba pakai keranjang picker ya atau keranjang picking. Nah, di sini nanti teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu. Boleh klik konfirmasi. Nah, untuk keranjang picking itu seperti apa? Jadi anggapannya dari teman-teman ketika tim picker itu memang ke di gudang itu ambil barang itu membawa keranjang gitu ya. Satu pesanan satu keranjang. Itu bisa teman-teman nanti langsung buatkan satu keranjang ini terdiri untuk pesanan yang mana gitu. Jadi kita bisa ke di sini ya teman-teman. Sorry. Nah, di pengaturan gudang ada namanya manajemen keranjang picking. Nah, di sini pastikan dulu teman-teman buat ya keranjang pickingnya, nama keranjangnya. Nanti akan muncul nama keranjang, nama gudangnya di sini. Oke, mungkin kita bisa coba ya. Selanjutnya mungkin pesanan yang ini itu, oke kita dan oke selanjutnya, oke yang terakhir. Oke. Nah, di sini sudah selesai, tapi dia tidak langsung menyelesaikan picking, tugas picking, karena memang di sini kita harus ikatkan dengan keranjang picking yang memang sudah teman-teman bawa gitu ya. Jadi keranjang pickingnya sudah ada barcode-nya. Jadi teman-teman bisa langsung scan. Kalau di sini mungkin aku copy paste. Oke, nah kalau misalnya keranjang picking sudah terisi oleh outbound lain, otomatis tidak bisa ya teman-teman, karena satu keranjang picking itu dengan satu nomor outbound. Oke, mungkin kita coba. Oke, nah ini kalau sudah diikatkan, kita bisa kembali ke daftar selanjutnya, pesanan selanjutnya. Nah, ini kita bisa proses untuk pesanan yang ini, kita ambil barangnya. Oke, oke, selanjutnya produk kedua. Ini bisa langsung scanning. Oke, nah kalau salah nanti langsung ada tulisan silahkan pindai kode produk yang betul. Oke, nah ini selanjutnya. Nah, sudah di sini sudah selesai kita ambil pengambilannya udah selesai ya. Di sini kelihatan juga untuk keterangannya pengambilan selesai. Selanjutnya kita bisa scanning untuk barcode keranjangnya. Oke, mungkin aku contohkan satu ini. Oke, sudah diikat. Oke, kita bisa kembali ke halaman daftar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk proses pengambilan atau picking barang ya. Jadi tadi ada 4 di sini, dia semuanya akan udah pindah ke siap dikemas. Seperti itu. Jadi untuk proses pesanan atau proses picking di WMS PDA, perbedaannya dengan di WMS saja. Kalau di WMS ini memang teman-teman harus klik pengambilan selesai terlebih dahulu agar pesanannya itu pindah ke siap dikemas. Sedangkan ini untuk penggunaan Gini WMS PDA, teman-teman ketika sudah melakukan scanning untuk setiap pesanannya atau setiap produknya per pesanan, itu nanti akan otomatis pindah teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Coba. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini untuk picking ya, teman-teman. Selanjutnya, ketika memang sudah melakukan picking, apa yang akan kita lakukan? Kita akan masuk ke QC, sistem di siap dikemas. Jadi anggapannya siap dikemas itu adalah proses untuk kita QC sebelum barang ini atau pesanan ini di packing ya teman-teman, agar untuk barangnya atau pesanannya itu memang sudah sesuai. Jadi nggak ada salah barang ya untuk setiap pesanannya. Nah, di sini di siap dikemas sendiri ada dua periksa. Pertama kita ada periksa paket sama pindai dan kemas. Nah, kalau untuk di WMS PDA kita bisa langsung ke periksa paket langsung di sini.
Oke, nah di sini nanti dari teman-teman bisa pastikan sudah barangnya sudah diambil, lalu sudah ada nomor resinya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa langsung scanning aja nomor resinya atau nomor outboundnya. Oke, nanti di sini kelihatan teman-teman untuk udah sesuai atau belum ya. Ini kita ada 3 produk, kita bisa copy dulu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa lihat dari nomor resi ya. Jadi dari nomor resi nanti akan terlihat produknya itu ada apa saja. Jadi teman-teman bisa scanning satu-satu sesuai dengan yang ada di nomor resi. Oke. Nah, terakhir ini ada KWPI. Oke. Oke, kalau sudah nanti periksa paket bisa kita selesaikan periksa paket dan lanjut ke periksa paket selanjutnya. Nah, di sini ketika memang sudah disiap dikemas, teman-teman bisa lihat juga dia udah ada tandanya ya di sini warna hijau teman-teman sudah diperiksa. Kalau misalnya belum, nanti kelihatan di sini masih abu-abu. Nah, selanjutnya kita bisa proses periksa paket yang lainnya. Atau kalau misalnya teman-teman perhatikan ketika sudah diperiksa paket, bukan berarti pesanan akan pindah ke menunggu outbound ya. Kalau kita prosesnya di WMS PDA. Jadi teman-teman harus ke sini teman-teman, ke pindai dan kemas terlebih dahulu. Jadi nanti di sini kelihatan untuk pesanan-pesanan yang mau dipindai dan kemas. Kita coba lihat. Kayak yang ini ya. Oke, ini kalau sudah bisa konfirmasi. Oke, operasi berhasil. Nah, nanti di sini pesanan yang ini dia otomatis akan pindah ke menunggu outbound teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau lihat ini pesanan yang 01 ya tadi. Coba kita proses misalnya yang 02. Nah, ini. Oke, konfirmasi. Nah, tadi pesanannya sudah pindah ke menunggu outbound teman-teman. Nah, ini pesanan yang tadi ya. Seperti itu. Jadi, dengan menggunakan Gini WMS PDA ini, teman-teman ketika mau memproses pesanan yang sudah diambil ketika disiap dikemas, itu teman-teman bisa langsung periksa paket di sini atau QC ya di WMS PDA. Selanjutnya langsung teman-teman ke pindai dan kemas untuk barangnya atau pesanannya itu mau sudah ready ke menunggu outbound. Jadi udah di periksa paket dan sudah di packing ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita coba proses lagi periksa paket untuk paket yang lain, pesanan yang lain. Contoh kita periksa yang ini ya. Ada 4 produk. Oke, nanti di sini kelihatan teman-teman bisa scanning. Oke, oke, selanjutnya produk kedua. Nah, kalau salah nanti kayak gini ya teman-teman. Jadi kita harus pastikan memang sudah betul. Terakhir, produk terakhir. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa kembali atau nanti teman-teman langsung ke pindai dan kemas ini untuk proses pesanan yang di sini ya. Tadi kita proses yang ini. Teman-teman bisa langsung scan resinya. Oke, sudah bisa konfirmasi agar pesanan dia pindah ke menunggu outbound. Oke, pesanan yang ini udah menunggu outbound. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi dari siap dikemas ke menunggu outbound, anggapannya teman-teman harus pindai dan kemas terlebih dahulu. Karena kalau periksa paket saja, pesanan tidak akan pindah ke menunggu outbound. Oke, selanjutnya kita terakhir ya proses ya yang ini kita proses terlebih dahulu. Oke, ini kalau pindai dan kemas, kalau kita periksa paket terlebih dahulu, kita ke periksa paket. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk kode SKU-nya, kita scanning barcode-nya. Oke,
Ya, jadi nanti harus disesuaikan ya teman-teman. Ketika teman-teman lihat di sini itu akan kelihatan SKU produknya apa, jumlah yang harus diambil, yang sudah diperiksa kuantitinya itu ada berapa. Jadi pastikan periksa kuantiti sama jumlah itu udah sesuai. Dan di sini kelihatan warnanya sudah hijau ya. Sini. Oke. Nah ini terakhir kelihatan udah 3 dari 4 SKU yang sudah diambil. Oke, kalau sudah nanti dia periksa paket selanjutnya. Nah, jangan lupa teman-teman langsung ke pindai dan kemas ya ketika sudah periksa paket agar pesanan dia pindah ke menunggu outbound. Kalau tidak, dari teman-teman tidak menggunakan periksa pindai dan kemas, teman-teman harus secara massal diklik terlebih dahulu, lalu klik pengemasan selesai agar pesanan itu masuk ke menunggu outbound. Seperti itu. Oke, kalau sudah konfirmasi. Oke, nah nanti pesanan sudah pindah semua ke menunggu outbound ya, teman-teman. Jadi di menunggu outbound ini sebenarnya akan kelihatan pesanan-pesanan yang sudah di packing dan sudah ready untuk kita serah terimakan ke kurir. Jadi kita mau pastikan nih contoh dari teman-teman ada eh, cash ya di gudangnya di mana mungkin barang yang diserah terimakan ke kurir tidak sesuai nih ketika misalnya laporan dari kurirnya gitu ya. Nah, di sini dengan teman-teman udah scan outbound itu juga kelihatan ya teman-teman untuk barang atau pesanan-pesanannya ini harusnya sudah sesuai. Jadi nanti teman-teman juga bisa periksa di outbound untuk cetak manifest barang-barang yang sudah pindah ke outbound. Nah, di sini teman-teman bisa pakai scan outbound dari Gini WMS. Kalau di Gini WMS PDA nanti terlihat di sini teman-teman untuk outbound ya, namanya pindai untuk outbound. Nah, di sini nanti kelihatan sudah muncul sebenarnya data produk atau data pesanan yang memang mau di outbound-kan. Jadi sebenarnya teman-teman bisa pilih langsung dari sini. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada nomor resi, itu bisa langsung by resi aja. Jadi misalnya kita scan yang ini ya, nomor resi, nomor outbound. Oke, kalau sudah bisa langsung klik konfirmasi. Oke. Nah, nanti di sini kelihatan teman-teman untuk produk atau pesanan yang ini dia udah pindah ke outbound. Jadi anggapannya sudah diserahkan ke kurir. Oke, selanjutnya ini balik lagi teman-teman bisa langsung copy. Jadi di sini teman-teman bisa langsung scan resi ya di resi sudah ada AWB-nya atau teman-teman kalau misalnya mau copy di sini ada tombol untuk melakukan copy. Jadi nanti teman-teman bisa pastikan pesanannya ini sesuai dengan yang di sini. Konfirmasi, oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ketika memang teman-teman memproses pesanan, itu harus dipastikan, baik lagi ya, harus dipastikan pesanannya itu sudah sampai ke outbound. Kenapa? Karena kalau misalnya pesanannya belum sampai ke outbound, stok dari teman-teman itu tidak berkurang. Jadi ketika teman-teman proses masih di menunggu pengambilan sampai di menunggu outbound, itu pesanannya masih terkunci ya, di mana teman-teman itu stoknya belum berkurang. Jadi jangan lupa ketika memang teman-teman memproses pesanan di WMS, atau itu di WMS PDA, untuk pesanannya harus dipastikan sudah sampai ke outbound kalau memang sudah selesai. Gitu. Jadi jangan ada pesanan yang nyangkut gitu ya teman-teman, agar stoknya juga akan berkurang. Seperti itu. Nah, ini untuk paket outbound. Jadi tadi pertama di WMS PDA sendiri kita tadi bahas pertama untuk pengambilan ya teman-teman. Selanjutnya kita juga bahas mengenai pindai untuk outbound, sama kita bahas mengenai periksa paket dan pindai dan kemas. Jadi keempat ini pengambilan, periksa paket, pindai dan kemas dan pindai untuk outbound itu adalah tugas WMS PDA yang ada di paket outbound. Jadi di paket outbound sendiri itu sudah ada 4 proses ya, 4 kali scanning. Jadi teman-teman juga bisa anggap aja kita minimalisir adanya paket yang salah atau misalnya barang yang tidak sesuai gitu ya. Jadi kita bisa langsung sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah, untuk proses-proses ini itu tidak wajib teman-teman lakukan semua. Contoh misalnya teman-teman sudah ambil menggunakan WMS PDA ya, picking menggunakan WMS PDA. Lalu teman-teman nggak mau ada QC karena memang sudah diambil dan sudah sesuai. Jadi teman-teman mau pakai langsung pindah dan kemas itu juga boleh, nggak masalah ya teman-teman. Karena kita di sini eh, memperlihatkan untuk
caranya seperti apa untuk penggunaannya di gudang teman-teman itu bisa disesuaikan sesuai dengan memang kebutuhan dari teman-teman. Karena kan mungkin kebutuhan dari setiap gudang itu beda-beda ya teman-teman. Misalnya teman-teman tidak membutuhkan scan untuk outbound gitu ya, teman-teman mau langsung diklik outbound massal aja itu juga nggak masalah. Nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk cetak dokumen manifest barang-barang yang sudah di outbound-kan. Gitu. Oke, kita balik lagi ke Gini WMS PDA. Tadi kita sudah membahas mengenai satu paket outbound ya yang terdiri dari empat di sini ada empat tugas. Mungkin kita selanjutnya akan menjelaskan mengenai stok opnam. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada stok opnam. Jadi stok opnam sendiri ini harus kita buat terlebih dahulu teman-teman, karena jadi kita nggak akan muncul di sini data stok opnamnya kalau misalnya teman-teman belum buat tugasnya. Pertama, teman-teman harus ke pengaturan gudang terlebih dahulu untuk membuat tugas stok opnam. Sorry, bukan pengaturan gudang, di operasi gudang ya teman-teman. Kayak di operasi gudang, ini di sini ada pilihan menu atau fitur stok opnam. Oke, nah di sini teman-teman buat daftar stok opnam terlebih dahulu. Untuk gudangnya bisa dipilih sesuai dengan gudang teman-teman. Nah, di sini di saat melakukan stok opnam terdiri tiga jenis stok opnam ya. Pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan berdasarkan SKU. Jadi teman-teman bisa pilih SKU-SKU tertentu saja yang mau kita stok opnamkan, atau kita bisa pilih produk berdasarkan lokasi. Jadi misalnya teman-teman di satu area atau di satu lokasi ini kan pasti terdiri beberapa SKU ya teman-teman. Itu kita bisa pilih berdasarkan lokasinya. Misalnya lokasi A yang terdiri dari memang produk-produknya teman-teman sudah tahu A itu ada apa saja. Nah, ini bisa. Sedangkan kalau periksa berdasarkan gudang, ini merupakan periksa yang secara keseluruhan ya. Jadi anggap aja dalam satu gudang, itu semua produk kita stok opnamkan, teman-teman. Mungkin di sini kita contohkan untuk periksa berdasarkan SKU produk dulu ya. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan apakah nol stok dalam produk itu ikut berpartisipasi dalam stok opnam. Jadi, apabila memang teman-teman stok yang memang nol itu tidak akan restock lagi atau tidak perlu dilakukan stok opnam, itu bisa langsung klik tidak. Tapi kalau misalnya dirasa memang ada beberapa produk yang memang teman-teman mau stok opnamkan, itu ada beberapa produk yang restock atau misalnya ternyata mungkin ada stoknya, itu bisa langsung klik ya saja. Oke. Nah, selanjutnya karena kita pilihnya periksa berdasarkan SKU ya, teman-teman nanti pilihannya tambahkan SKU produk. Kalau misalnya teman-teman periksanya berdasarkan lokasi di sini, nanti di sini akan ada pilihan lokasi-lokasinya. Kalau gudang berarti memang semuanya ya, jadi di sini tidak ada pilihan. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Nah, kita tambahkan dulu SKU-nya. Oke, coba ya. Kita pilih beberapa produk. Oke, kalau sudah boleh konfirmasi, kita klik simpan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terbuat tugas stok opnamnya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan nanti di Gini WMS PDA, ketika kita klik stok opnam, sudah muncul tugas stok opnam yang baru, yang lagi menunggu untuk dihitung. Kita namanya 002A ya. Oke, sudah muncul di sini. Nah, di sini ketika memang teman-teman sudah mau mulai menghitung, itu bisa langsung klik aja di WMS PDA untuk kita proses perhitungan. Oke, boleh klik. Nah, di sini untuk proses Tokomnam perbedaannya dengan proses pesanan ya, memproses pesanan itu di sini kita harus pindahin lokasi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada lokasi itu bisa harus di scanning terlebih dahulu untuk barcode lokasinya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini bisa copy paste juga ya. Tapi disarankan memang teman-teman bisa langsung buatkan barcode untuk areanya, jadi lebih mempermudah atau mempercepat proses top up-nya. Jadi teman-teman bisa langsung scanning. Tapi kalau misalnya nggak mau, itu teman-teman bisa langsung copy untuk raknya, pindahin lokasi raknya. Oke, selanjutnya di sini pindahin produknya. Produknya ada apa? Nah, teman-teman bisa scan langsung ya di sini. Oke. Nah, di sini nanti totalnya sebenarnya ada 100 teman-teman di sini. Kita harus pastikan jumlahnya berapa. Nah, cara untuk menghitung itu teman-teman bisa langsung scan satu-satu. Nanti kelihatan di sini jumlah menghitungnya berapa. Tapi kalau misalnya ternyata memang produknya banyak dan teman-teman keberatan untuk scanning satu-satu, itu bisa juga langsung dari sini ya, teman-teman. Jadi teman-teman misalnya di sini masukin ternyata ada stoknya 102, which is lebih 2 daripada aktual yang di sistem itu berapa.
Jadi kalau sudah, nanti teman-teman bisa simpan, simpan ya, simpan dan lanjut hitung. Oke, jadi satu dari lima ini kita sudah scanning. Oke, selanjutnya produk kedua. Oke, kita masukin untuk SKU produknya. Produk yang kedua ini jumlahnya ada 109 ya. Oke, nah ini kita bisa langsung dari teman-teman bisa langsung scan. Kalau memang ternyata tidak ada produknya bisa langsung klik ini ya teman-teman. Tapi kalau ada produknya teman-teman bisa langsung scan. Dan kalau tidak mau scan bisa seperti tadi ya langsung tulis. Kalau sudah bisa simpan dan lanjut hitung. Oke, pindah lokasi lagi. Jadi memang dua yang di scan ya teman-teman ketika stok 6 tadi untuk lokasinya. Yang kedua adalah untuk produknya. Jadi kita pastikan untuk produk dan lokasinya memang sudah sesuai. Oke. Oke, contoh ya, ternyata ada 6, kita bisa simpan dan lanjut hitung. Selanjutnya default location. Oke, SKU produknya. Oke, lalu kita simpan dan lanjut hitung. Oke, default location dulu. Oke, lalu selanjutnya pindahi SKU-nya. Ini ada 38 ya, teman-teman. Ini misalnya teman-teman ternyata ada 50. Oke. Kalau sudah bisa langsung selesaikan sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau simpan itu juga sebenarnya bisa. Tapi sebenarnya karena stok operamnya udah selesai ya, itu bisa langsung konfirmasi aja sebenarnya. Nah, ini nanti akan kembali ke daftar, dia akan pindah nanti teman-teman dia akan masuk ke selesai di sini ya. Nah, ketika sudah melakukan selesai, jadi anggapannya tugas dari tim stok opname ini sudah selesai, ini bagian balik lagi ke Gini UMS ya, teman-teman. Jadi stok opnamenya memang sudah diselesaikan, tapi kita belum melakukan atau belum membuat daftar penyesuaian inventaris, di mana tadi kan ada beberapa produk yang memang ada yang lebih dan ada yang kurang ya, teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan terlebih dahulu nih dengan stok yang sudah dihitung. Nah, kita caranya seperti apa? Kita bisa langsung klik buat daftar penyesuaian inventaris. Nah, di sini kita bisa langsung klik outbound dan inbound langsung untuk produk-produk yang lebih. Jadi yang lebih itu hasil stok opnamnya lebih ya. Jadi nanti otomatis dia akan bertambah ke secara sistem bertambah dua gitu ya. Kalau yang kurang itu nanti dia akan outbound. Jadi barangnya otomatis anggapannya sesuai dengan 107 ya, bukan 109. Nah, itu bisa kita klik outbound atau inbound langsung. Jadi anggapannya langsung selesai untuk tugasnya. Tapi kalau teman-teman mau buat daftar penyesuaian inventaris itu juga bisa. Ketika buat daftar penyesuaian inventaris, nanti akan terbuat tugas inbound sama outboundnya teman-teman. Jadi nanti kita kalau lihat di manajemen outbound, di outbound manual, di sini nanti akan kelihatan untuk coba kita cari dulu gudangnya ya. Oke. Nah, di sini nanti kelihatan namanya outbound stok kurang, teman-teman. Di sini. Oke, coba harusnya di sini. Oke, pesanan. Oke, tanggal segini ya. Nah, nanti dia akan masuk di sini, teman-teman. Tadi outbound stok kurang namanya di mana outbound stok kurang tuh memang barangnya itu memang harus secara sistem itu dikurangi ya karena di gudang itu barangnya lebih sedikit. Oke, kita klik outbound. Oke. Selanjutnya yang kedua itu kita inboundkan barang-barang yang memang ternyata lebih banyak di gudang. Oke, coba. Harusnya yang ini. Nah, nanti kalau sudah tinggal klik inbound, oke. Nanti teman-teman kalau misalnya mau dimasukin ke area atau lokasi tertentu itu bisa. Karena kan tadi sebelumnya kita scanning ke lokasi default location ya atau default area. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai tadi kita buatkan daftar penyesuaiannya di mana terbuat inboundnya, manajemen inbound atau inbound manualnya, teman-teman bisa sesuaikan lagi ini mau ditaruh atau disimpan ke lokasi yang mana apabila kalau lokasinya berbeda. Gitu. Kalau sudah bisa langsung klik on inbound selesai. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk proses tadi pesanan dan juga stok opnam. Mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur di WMS PDA yang lainnya yang akan dijelaskan oleh Kak Rasya.
Boleh Kak Rasya silahkan. Oke, terima kasih Kak Lulu. Oke, untuk teman-teman semua yang udah join di siang hari ini, mungkin sebelum kita lanjut gitu ya, kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung disampaikan aja di kolom chat ya. Nanti kita akan bahas di akhir sesi. Dan untuk teman-teman juga yang mau link recording hari ini, boleh langsung dikirim aja email teman-teman di kolom chat. Nanti di akhir sesi kita akan kirimkan link recording training hari ini ke email teman-teman ya. Gitu. Oke, mungkin sebelumnya aku izin share screen. Oke, mungkin boleh confirm dari Kak Lulu apakah sudah terlihat share screenku, Kak? Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Lulu. Oke, nah tadi mungkin dari Kak Lulu juga sudah menjelaskan ya mengenai WMS PDA di beberapa fiturnya. Nah, yang akan aku jelaskan sekarang ini adalah fitur yang lainnya ya yang belum dijelaskan oleh Kak Lulu gitu. Tadi mungkin dari Kak Lulu udah pengambilan gitu ya, terus juga ada pindai outbound, periksa paket dan lain-lain ya. Nah, mungkin untuk aku hari ini akan menjelaskan mengenai proses wave, terus juga penyortiran sekunder gitu ya, terus juga nanti ada pindai untuk inbound, stok produk dan juga transfer lokasi gitu. Jadi sisanya dari Kalulu tadi ya. Nah, mungkin yang aku bahas pertama di sini adalah fitur dari proses wave ya. Proses wave di Genie WMS ya. Jadi kurang lebih di WMS itu mungkin dari teman-teman juga sudah kurang lebih udah tahu ya kalau di WMS itu adalah ada manajemen wave-nya gitu ya. Di sini ada fitur manajemen wave. Nah, jadi proses wave yang tadi di sini itu akan berkaitan dengan di manajemen wave yang ada di Genie WMS-nya gitu. Nah, jadi kalau wave picking ini dikatakan sebagai proses pengambilan pesanan secara batch ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari teman-teman nih ingin mengambil pesanan secara berkelompok gitu ya. Misalkan dari 100 pesanan nih gitu ya. Pengen diambil dalam berapa kali batch atau berapa kali kloter gitu ya. Itu bisa nanti disesuaikan di bagian manajemen wave di sini gitu. Misalkan nih pengen diambil 3 kali gitu ya. Berarti anggapannya 3 kloter gitu. Teman-teman bisa pakai wave ini gitu. Nanti bisa teman-teman atur juga untuk di dalam satu kloter itu mau diambil untuk berapa pesanan dari 100 pesanan tadi ya gitu. Jadi 100 pesanan dibagi jadi 3 kloter gitu. Berarti di dalam satu kloter itu ada 30 pesanan gitu. Masing-masing 30 pesanan dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan ya. Jadi kurang lebih untuk manajemen wave adalah mengatur pesanan atau proses pesanan berdasarkan batch-nya gitu atau per kloternya gitu. Nanti dari teman-teman bisa dibuat di wave picking di sini gitu. Nah, ini mungkin kita coba contohin ya, teman-teman. Oke. Ini pertama di sini ada buat wave ya. Pertama kita buat dulu wave-nya atau daftar pengambilannya. Kita pertama pilih dulu gudangnya. Kita coba pilih ini. Oke. Nah, untuk di sini, ketika sudah dipilih gudangnya, nanti akan kelihatan total pesanan berdasarkan jenis pesanannya ya. Jadi ada SKU tunggal sama dengan satu, ada SKU tunggal lebih dari satu, dan ada multi SKU gitu ya. Jadi sudah dikelompokkan per masing-masing jenisnya gitu ya. Jadi perlu dibuatkan wave pickingnya gitu untuk dua tipe. Jadi ada yang tadi SKU tunggal dan multi SKU gitu. Jadi dibedakan memang gitu. Nah, karena ada beberapa langkah yang beda antara tunggal dan multi, teman-teman. Jadi yang memang SKU tunggal ini nanti berbeda dengan multi SKU untuk langkah dan prosesnya gitu. Jadi makanya harus dibedakan gitu. Nah, ini sebenarnya dari teman-teman bisa dipilih dulu nih untuk jenis paketnya gitu ya. SKU tunggal gitu ya atau multi SKU atau yang memang mau digabung gitu ya SKU tunggal yang jumlahnya sama dengan satu dan SKU tunggal yang jumlahnya lebih dari satu gitu. Misalkan kita pilih yang ini ya gitu. Berarti SKU-nya kan tunggal di dalam satu pesanan tersebut gitu ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Kalau yang multi SKU yang memang dia pesanannya di dalam satu pesanan itu berarti pesanannya lebih dari satu gitu ya. Kayak misalkan di dalam satu pesanan tuh ada produk A, B, C gitu ya. Tapi kalau untuk SKU tunggal ya yang memang dia di dalam satu pesanan cuma ada satu SKU doang gitu. Tergantung dari jumlahnya. Kalau jumlah sama dengan satu ya memang berarti di dalam satu pesanan SKU A
jumlahnya satu doang. Atau yang memang SKU tunggal jumlah lebih dari satu, berarti di dalam satu pesanan ada satu SKU dan jumlahnya lebih dari satu. Gitu. Jadi nanti dari teman-teman bisa disesuaikan dulu ya. Kita mau untuk buat daftar wave-nya ini multi SKU atau SKU tunggal gitu. Karena sebenarnya wave picking itu sebenarnya pengambilannya itu secara global, teman-teman. Jadi ini mungkin aku cari contohin ya, SKU tunggal. Terus ini waktunya juga nanti dari teman-teman bisa disesuaikan ya. Kita mau proses pesanannya memang dari tanggal-tanggal tertentu gitu ya. Itu nanti bisa disesuaikan di sini. Lalu logistiknya juga nanti dari teman-teman bisa disesuaikan. Lalu kalau udah nanti tinggal klik cari. Nah, berarti di sini kelihatan nih teman-teman ada sekitar 8 paket ya. Berarti ada 8 pesanan yang jenis SKU-nya berarti ada dua ya, dua SKU yang berbeda di dalam satu paket ini. Sorry, di dalam 8 paket. Dan jumlah SKU-nya itu ada 25. Jadi ada sekitar 25 quantity yang perlu kita ambil nantinya. Gitu. Nah, ini nanti buat untuk pengaturan paketnya ya. Jadi setiap berapa paket di dalam satu wave. Jadi kita mau perlu buat untuk di satu kloter itu gitu ya. Di satu kloter itu kita mau ambil untuk berapa pesanan gitu ya. Jadi ini setiap berapa paket dibuat dalam satu pesanan. Nah, ini karena kita ada jumlahnya 8 paket gitu ya. Nanti bisa disesuaikan aja. Atau misalkan di sini jumlahnya itu ada 100 gitu ya, teman-teman. Paketnya ada 100. Terus kita pengen dibikin dua kloter. Jadi kloter pertama itu untuk 50 pesanan, kloter kedua untuk 50 pesanan gitu. Itu bisa juga. Jadi nanti di sini ditulisnya setiap 50 paket gitu ya. Maksimumnya adalah berarti dua, karena kan kita mau buatnya dua kali kloter ya, gitu. Jadi nanti dari teman-teman bisa disesuaikan. Nah ini karena aku cuman ada 8, jadi aku coba langsung satu kloter aja, teman-teman. Jadi setiap 8 paket ini akan menjadi satu kloter aja. Gitu. Nah, ini buat wave untuk pesanan yang tersisa. Jadi anggapannya ketika nanti ada pesanan nyisa gitu ya, eh, dari jumlah yang kita udah tentukan di sini itu nanti mau diikutkan dalam wave yang sekarang ini atau di wave selanjutnya gitu. Jadi nanti dari teman-teman bisa disesuaikan ya untuk pengaturan pembuatan wave-nya gitu. Kalau udah ini nanti udah ditentukan gitu ya, udah disesuaikan dari teman-teman nanti bisa tinggal dibuat wave pickingnya aja di sini ya teman-teman. Oke, nah dari sini dari teman-teman bisa langsung dipilih untuk pickernya. Jadi untuk di kloter pertama ini gitu ya, di kloter pertama untuk 8 paket ini kita akan assign atau kita akan kasih tugasnya tuh ke picker yang mana gitu. Nah ini kalau misalkan tadi kita buatnya dua kloter, nanti di sini akan kebuat jadi dua list gitu ya teman-teman. Ada jadi dua list, terus kita bisa langsung dipilih pickernya secara massal aja gitu. Misalkan kita assign untuk picker A gitu ya. Kalau dia tinggal konfirmasi dan oke. Oke, nah ini udah. Kalau kita cek nanti di proses wave-nya, dia akan muncul nih satu list yang udah kita buat tadi gitu ya. Ini udah kelihatan ada nomor wave-nya gitu ya, gudangnya. Terus juga di sini status wave-nya adalah menunggu pengambilan. Jadi anggapannya memang kita lagi menunggu pengambilan gitu. Nanti dari 8 pesanan ini, semuanya akan diambil terlebih dahulu. Jadi sebenarnya untuk wave ini teman-teman beda ya dengan pengambilan biasa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Lulu ya. Jadi memang dia beda. Kalau biasanya kan kita ngambilnya sesuai dengan label pengiriman ya. Jadi kita cetak label dulu, baru kita ambil pesanannya masing-masing, produknya masing-masing gitu ya. Nah kalau wave ini kita akan nanti buatkan dulu daftar wave-nya. Kayak tadi ya kita buatkan daftar wave-nya. Jadi nanti di dalam satu plotter itu ada pesanan produknya tuh apa-apa aja gitu. Semua produknya nanti diambil dulu gitu ya. Kita buat dulu daftarnya, terus udah ada produknya, kita ambil, baru kita ketika sudah diambil produknya, nanti kita pindahkan ke satu tempat gitu. Baru nanti setelahnya kita cetak label, terus baru proses pemindaian atau pemeriksaan paketnya gitu. Jadi baru nanti dikelompok-kelompokkan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang berbeda ya teman-teman untuk wave dan juga proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Lulu gitu. Jadi bedanya seperti itu ya teman-teman gitu. Jadi memang kita perlu buat dulu untuk jenis paketnya gitu. Dan ini dikelompokkannya di jenis paket ya tadi yang udah aku jelaskan ya. Jadi bisa kita buatkan yang SKU tunggal dulu, baru nanti yang multi SKU
Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, oke, nah ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman, nanti akan kebuat nih berdasarkan karena kita tadi udah buat, dia akan masuknya ke menunggu pengambilan ya teman-teman. Nanti dia akan masuknya di menunggu pengambilan. Terus ini kita bisa masukin untuk kalau mau filter ya, mau filterin waktu pembuatan. Terus juga misalkan kita mau filtering nomor wave-nya, nama gudang, picker, dan jenis paket itu juga nanti bisa disesuaikan ya, bisa di filtering di atas ini gitu. Nah, yang bisa kita lakukan di sini juga kita bisa untuk cetak picking list ya. Jadi sebenarnya di sini kita di awal itu belum bisa untuk cetak label teman-teman. Jadi cetak labelnya itu nanti setelah produknya udah kita ambil gitu ya. Beda halnya yang sama yang tadi dijelaskan oleh Kak Lulu ya. Jadi kita kalau yang tadi itu kan cetak label dulu baru kita ambil produknya. Kalau ini kita ambil produknya dulu baru kita bisa cetak label. Nah sebenarnya kalau teman-teman cek di sini ada cetak label, itu yang akan kecetak adalah pick listnya gitu, bukan label pengirimannya ya. Jadi yang akan dicetak tuh picking listnya. Nah, di sini juga sebenarnya ada cetak picking list. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini. Jadi berbeda ya teman-teman yang pick list yang ada di sini dan pick list yang kedua. Gitu. Nah, bedanya kalau misalkan yang pertama, ini tuh nanti kita akan gunakan untuk kalau dari teman-teman menggunakan WMS PDA-nya. Gitu. Jadi kalau nanti dari teman-teman pakai PDA, nanti kita pakai menggunakan yang pick list yang ini gitu. Cuma kalau misalkan dari teman-teman mau yang manual, itu bisa pakai picklist yang ini. Jadi nanti ketahuan nih untuk beberapa produk gitu ya. Tadi kan udah kita buat total ada 8 pesanan ya. 8 pesanan itu terdapat berapa produk gitu ya, berapa SKU. Nah, di dalam satu SKU tuh berapa kuantitinya yang perlu diambil gitu ya. Nah, itu nanti bisa dari teman-teman download atau cetak untuk picklistnya yang ini gitu. Jadi nanti kelihatan nih untuk produknya itu apa aja dan kuantiti yang perlu diambil tuh berapa gitu. Jadi ini lebih ke manual ya. Kalau misalkan dari teman-teman nanti pakai yang PDA, bisa pakai yang ini gitu. Oke, ini tandai sudah dicetak. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita bisa cetak label, lalu ini kita juga sebenarnya bisa atur picker juga ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman sudah buatkan tadi ya daftar wave-nya, kita bisa untuk atur pickernya juga. Sebenarnya ini kita udah atur picker juga ya teman-teman pas tadi kita buat wave. Cuma in case misalkan dari teman-teman pengen dipilih lagi untuk pickernya itu juga bisa. Nanti dipilih lagi untuk pickernya gitu. Pun kalau misalkan dari teman-teman nanti mau batalkan wave-nya gitu ya untuk dibatalkan juga bisa gitu. Nah ini oke, ini kita bisa langsung dimulai pengambilan aja ya. Kalau sudah nanti bisa dimulai pengambilan, nih bisa dipilih juga untuk staff cetak labelnya. Nah, dia akan masuk ke sedang diambil, teman-teman. Nah, dari sedang diambil ini, kalau dari teman-teman cek, harusnya dia sudah masuk untuk di bagian sini ya gitu. Nah, karena kita tadi udah assign untuk si pickernya gitu ya, nanti akan muncul nih di sini paket atau tugas yang perlu diselesaikan oleh si picker tersebut gitu. Berarti ini ada satu daftar wave-nya. Ini kita perlu buatnya di sini ya teman-teman di proses wave ya. Jadi kita proses wave ini tadi kita perlu proses untuk pengambilan produk dari pick list, sorry pick wave-nya tadi gitu, wave pickingnya. Nah, ini nanti tadi muncul ya, teman-teman. Sebentar, tadi tuh pesanannya yang ini ya. Oke, nah ini pesanannya tadi. Nah, otomatis karena kita sudah pindahkan sedang diambil, dia akan muncul juga di daftar wave-nya. Nah, karena tadi kita juga sudah pilih pickernya, dia akan masuk ditugaskan kepada saya gitu ya. Udah dimasuk ke tugas pick list-nya gitu. Cuma kalau misalkan dia belum ditugaskan, nanti masuknya dia belum ditugaskan gitu. Misalkan juga nih teman-teman di sini ada total kan ada 3 gitu ya teman-teman. Ada total 3 daftar. Tapi ternyata di sini belum muncul. Nah teman-teman sebenarnya bisa juga untuk filter dicari aja gitu. Nanti ini bisa di search aja. Terus teman-teman bisa dicari untuk daftar wave-nya. Nah, ini baru muncul gitu. Karena kenapa di sini belum muncul? Karena kita belum kasih picker, belum kasih assign picker tersebut. Karena kan ini aku login WMS PDA-nya dengan nama picker Ayaka ya. Karena di ini di assign-nya ke Lulu, jadi dia nggak akan muncul di Ayaka
gitu. Tapi kalau misalkan in case si Ayaka ini pengen proses pesanan dari si Picker Lulu, itu bisa nanti di search aja di bagian sini. Gitu nanti muncul. Oke. Nah, ini kita bisa proses aja di sini tinggal diklik atau sebenarnya dari teman-teman eh nah ini sebentar ya. Oke. Oke, nah ini nanti akan muncul ya teman-teman untuk detail produknya gitu ya. Ada dua produk yang perlu diambil atau dua SKU yang perlu diambil gitu ya dengan kuantitinya berapa gitu. Ini kalau misalkan mau dimulai pengambilan tinggal klik aja mulai pengambilan. Nah, nanti dari teman-teman kelihatan nih di sini untuk lokasinya. Jadi untuk si produknya ini kan ada kertas warna-warni biru ya. Nah, kertas warna-warni biru ini ada di lokasi mana? Nah, nanti kelihatan di sini teman-teman. Default location gitu. Karena di sini kita pakainya default, jadi dia akan masuknya default location. Tapi kalau misalkan dari teman-teman udah import lokasi nih gitu ya. Untuk produk A ada di lokasi A, produk B ada di lokasi B. Nah, nanti akan muncul juga di sini lokasinya apa gitu. Nah, ini tinggal di scanning aja ya sebenarnya teman-teman. Cuma karena ini kita pakai website gitu ya, jadi aku cobanya di copy paste aja ya teman-teman. Cuma nanti kalau dari teman-teman mau di scanning juga bisa gitu. Nanti di scanningnya di bagian sini gitu ya. Terus eh, kameranya tinggal dipindahin aja atau tinggal di scanning aja untuk ke scan produknya gitu ya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman untuk yang produk yang harus diambilnya tuh berapa ya. Berarti ada 23 quantity atau 23 produk yang perlu kita ambil. Berarti 23 kali scanning juga gitu. Ini kita tinggal scan aja. Nah, ini kelihatan nih ya teman-teman yang diambilnya udah baru dua gitu ya. Tinggal klik lagi, terus kita scan lagi sampai 23 kali. Pun kalau misalkan kita salah scan, nanti dia akan ini ya teman-teman akan kelihatan dan ada suaranya juga gitu. Jadi dipastikan memang yang kita scan itu benar ya teman-teman karena kalau salah nanti kayak gini gitu. Ada kalau produknya tuh salah gitu dan ada suaranya juga sebenarnya teman-teman. Gitu. Oke. Nah, ini kalau udah, karena kan di sini proses pengambilan barangnya ada dua barang yang perlu diambil ya. Jadi ini karena kita baru pertama, tinggal klik selanjutnya aja. Nah, nanti dia akan lanjut ke produk yang perlu diambil selanjutnya gitu ya. Ini kita perlu untuk scanning produk kertas warna-warni warna pinknya ya. Gitu. Ini tinggal di scanning lagi aja sebanyak dua kali. Oke, nah kalau udah ini tinggal di kembali ke daftar aja. Karena tadi kita sudah selesai scanning gitu ya. Nanti dia akan otomatis pindah ke siap dikemas teman-teman. Karena kan kita sudah melakukan pengambilan barang ya. Berarti anggapannya barangnya juga udah diambil semua gitu ya. Dari total 20-an produk tadi ada 24 kalau nggak salah tadi ya. Jadi itu udah diambil semua dan sudah di scanning dengan benar. Nah nanti dia akan masuk ke siap dikemas gitu. Nah, dari siap dikemas ini, sebentar kita coba cari. Nah, ini ya teman-teman tadi yang di paling bawah. Nah, ini ketika sudah dia masuk siap dikemas, nah kita bisa proses untuk pindai dan kemas sebenarnya gitu. Jadi di sebentar. Selanjutnya itu kita bisa langsung di scan dan kemas di sini teman-teman. Sebenarnya di WMSPDA itu kita ada pindai dan kemas juga. Cuma kalau dari teman-teman nanti pindai dan kemas di sini, itu nggak akan kecetak label pengirimannya, teman-teman. Jadi memang kalau misalkan dari teman-teman pengen cetak label khusus untuk Wave ya, kalau dari teman-teman pakai Wave itu nggak perlu pakai yang pindai dan kemas di sini. Jadi langsung ke scan dan kemas di sini aja, teman-teman. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lanjut lagi ya tadi dari kita di proses Wave di PDA ya proses wave di PDA di sini kita bisa lanjut lagi karena dia udah pindah ke siap dikemas akan ke kita lanjutkan ke scan dan kemas di bagian manajemen wave di sini gitu. Nah, yang perlu dimasukin tuh apa aja? Yang pertama di sini ada barcode wave-nya ya, barcode wave-nya nanti dari teman-teman yang ini ya teman-teman barcode wave yang di sini. Nanti dari teman-teman bisa di scanning aja. Lalu berikutnya nanti dimasukin untuk barcode produknya ya. Jadi dari teman-teman nanti bisa di scan dulu untuk produknya gitu ya. Terus setelah sudah di scan, anggapannya berarti yang di sini ya. Sebentar.
Nah, ini berarti kan ada dua produk ya, ada yang KWPI dan KWBI. Nanti dari teman-teman di scanning nih untuk dua produk tersebut. Lalu setelah di scanning nanti akan terprint untuk label pengirimannya. Jadi kalau dari teman-teman pakai Wave, untuk cetak labelnya itu ada di bagian scan dan kemas di sini, teman-teman. Gitu. Nah, sebelum di print juga, mungkin dari teman-teman perlu untuk download plugin-nya dulu ya, teman-teman di sini. Nanti disesuaikan yang pakai Windows atau yang pakai Mac gitu ya. Karena kalau misalkan dari teman-teman nggak download plugin print ini, nanti printernya tuh nggak akan bisa kehubung gitu di printer dan Genie-nya. Jadi perlu di-download dulu ya teman-teman dan dihubungkan gitu. Nanti kalau misalkan sudah di-download dan sudah dihubungkan, nanti data printernya di sini udah akan otomatis muncul gitu. Jadi dari teman-teman nggak perlu disambungin lagi gitu. Jadi udah langsung muncul untuk data printernya. Terus juga ini bisa disesuaikan untuk ukuran kertas dan packernya siapa gitu ya. Nanti kalau udah di scanning ibaratnya gitu ya, udah langsung ke cetak untuk cetak labelnya gitu, label pengirimannya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk proses wave ya teman-teman. Jadi nanti dari situ dari teman-teman tinggal dikelompokkan aja tadi ya yang produk-produknya yang sudah diambil langsung dipisah-pisah gitu ya berdasarkan label pengiriman yang udah teman-teman cetak. Seperti itu. Itu untuk yang jenis SKU tunggal ya teman-teman. Jadi kurang lebih flow atau step by step untuk jenis yang SKU tunggal ya teman-teman. Oke, nah setelah kita udah buat yang SKU tunggal, tadi kan kita ada dua jenis ya teman-teman, ada yang SKU tunggal dan multi SKU. Kalau multi SKU ini kan yang memang dia di dalam satu pesanan ini terdapat lebih dari satu SKU ya teman-teman. Jadi memang kita perlu untuk sesuaikan dulu gitu. Jadi memang step by stepnya juga berbeda untuk yang multi SKU. Nah ini aku coba contohin untuk yang multi SKU ya teman-teman. Ini tinggal dimasukin aja gudangnya sama ya kayak tadi. Dimasukin gudangnya, lalu kita pilih yang multi SKU. Karena tadi kan kita udah proses yang SKU tunggal ya. Jadi kita mau proses sekarang yang multi SKU. Ya. Nah, ini dipilih terus juga bisa dipilih untuk waktunya dan logistiknya. Kalau udah tinggal klik cari, oke. Nah, nanti di sini akan muncul teman-teman untuk jumlahnya kayak tadi ya teman-teman, jumlah paketnya berapa, jenis SKU dan jumlah SKU-nya yang perlu diambil itu nanti berapa gitu. Sama kita perlu masukin juga pengaturan paketnya. Ini misalkan sama ya, kita bikin 6 dan di dalam satu plotter aja. Kalau udah tinggal dibuat wave pickingnya. Dipilih juga pickernya ya, dipilih picker lalu klik OK. Oke, ini di checklist dulu. Oke. Nah, ini sudah terbuat ya teman-teman. Kalau kita cek juga, nah ini udah ada ya di proses wave-nya untuk yang jenis paketnya multi SKU ya teman-teman. Oke. Nah ini sama kayak tadi ya teman-teman, bisa kita cetak label juga sebenarnya. Kita bisa cetak label yang di sini atau yang cetak pick list ya. Cetak pick listnya gitu ya, ada dua jenis ya. Kalau yang memang di sini yang bisa digunakan untuk PDA nanti, atau mau yang manual juga bisa gitu. Jadi nanti kelihatan nih produknya tuh ada sekitar 8 produk yang berbeda gitu ya. Itu kita perlu ambilkan gitu ya dengan lokasinya juga kelihatan. Gitu teman-teman. Jadi nanti untuk lokasi dan areanya kelihatan. Jadi untuk produk A gitu ya, itu ada di lokasi yang mana. Produk B itu ada di lokasi yang mana. Produk C dan lain-lain itu nanti kelihatan. Dan jumlah yang akan diambil itu kelihatan. Jadi memang picklist itu mengurut ya teman-teman berdasarkan lokasinya juga. Gitu. Jadi lebih memudahkan dari tim pickernya nanti dalam mengambil produknya gitu. Jadi karena udah kelihatan nih lokasinya, produk dan lokasinya. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini cetak label tadi udah kurang lebih sama. Ini kita juga sebenarnya bisa atur picker ya. Oke, ini kita coba atur picker lagi ya. Kalau sudah, ini dimulai pengambilan lagi, konfirmasi, dia akan masuk ke sedang diambil lagi ya teman-teman. Oke, nah ini kalau kita cek nanti sebentar.
Kurang lebih sama flow-nya ya teman-teman. Dia akan masuknya di proses wave dulu. Nah, nanti kelihatan nih teman-teman tadi mungkin kalau teman-teman cek ya. Jadi untuk yang memang SKU-nya tunggal itu nanti kelihatan di sini. Berarti dia SKU tunggal gitu. Tapi karena ini kita lagi proses yang multi SKU, nah nanti di sini muncul berarti multi SKU yang kita proses sekarang ini gitu ya. Untuk plotter ini itu adalah untuk yang jenis multi SKU gitu ya. Nanti kelihatan di sini untuk produk-produknya apa aja. Terus kayak tadi lagi ya teman-teman dimulai pengambilan. Nah ini teman-teman bisa langsung scanning aja untuk produknya ya. Gitu, ini scan barcode produknya kurang lebih sama. Kita sesuaikan dengan jumlah yang udah yang harus diambil ya. Kalau udah tinggal selanjutnya. Karena ini kita perlu untuk scanning 7 produk ya. Jadi nanti disesuaikan aja ya teman-teman. Oke, ini produk yang kedua. Nah, ini jumlahnya yang harus diambil ada 15. Sebenarnya dari teman-teman juga sebenarnya bisa untuk massal atau manual juga. Jadi, kalau tadi kan yang aku contohin lebih ke scanning manual ya. Tapi kalau dari teman-teman pengen diubah juga bisa gitu secara langsung. Jadi 15 gitu. Oke, ini selanjutnya. Ini juga sama. Kita coba scanning lagi untuk produk selanjutnya. Oke, selanjutnya lagi. Sebanyak 7 produk ya, teman-teman. Ini produk yang keempat. Oke, lagi produk yang kelima. Oke, yang ini juga sama ya, teman-teman. Ini kita sesuaikan lagi aja. Ini kita langsung ubah aja jadi 12 ya. Oke, nah ini pengambilan selesai. Kembali ke daftar. Nah, nanti kalau teman-teman cek, ini akan pindah lagi ya secara otomatis ke siap dikemas. Nah, kalau multi SKU itu flow-nya beda lagi teman-teman. Kalau tadi kan untuk yang SKU tunggal, setelahnya dari sini ya, kalau siap dikemas, dia akan pindah ke scan dan kemas ya teman-teman. Kita perlu untuk scan dan kemas, lalu cetak label. Nah, kalau untuk tunggal kan udah langsung dipisah-pisahin aja ya teman-teman untuk per paket dan per ininya ya per produknya. Karena ini multi SKU, jadi kita perlu untuk penyortiran lagi teman-teman. Jadi kita perlu pengelompokan lagi sesuai dengan pesanan dan produk-produknya. Karena kan multi SKU gitu ya. Nah, ini dari sini kita bisa langsung lanjut ke penyortiran sekunder. Jadi di sini di WMSPDA itu juga ada fitur namanya penyortiran sekunder. Fungsinya tadi kita untuk menyortir pesanan-pesanan Wave atau tadi ya daftar Wave yang khusus untuk multi SKU gitu ya. Ini tinggal diklik aja gitu. Jadi nanti dari teman-teman tuh perlu untuk sortir lagi nih barang-barang yang udah tadi diambil gitu ya karena jenis SKU-nya beda-beda. Nanti kita perlu cocokkan antara produk dan label pengirimannya atau pesanannya gitu ya. Jadi nanti untuk penyortiran ini sebelumnya kita perlu buat dulu sih untuk rak sortir di WMS-nya sebentar. Oke, sebelum kita lanjut ke penyortiran sekunder, ini kan kita perlu untuk barcode rak sortir ya. Jadi dari teman-teman tuh perlu dibuatkan dulu untuk rak sortirnya. Di bagian di Gini WMS, di manajemen Wave, ini ada pengaturan rak sortir ya. Jadi dari teman-teman perlu buatkan dulu rak sortirnya. Gitu ya, dibuat sendiri dulu ya teman-teman mau raknya itu seperti apa. Mungkin kalau dari teman-teman kurang paham, ini aku contohin ya. Rak sortir ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini teman-teman kayak gini atau mungkin rak sortir kayak gini ya. Jadi nanti ada beberapa rak gitu ya. Misalkan ini ada 6, terus juga ke kanan 6, ke atas 6 gitu ya. Berarti ada total 9 gitu ya. 9 rak gitu ya. Nanti dari teman-teman buat aja di sini untuk nama rak sortirnya. Terus barisnya berapa? Tadi ada 3 ya. Berarti kolomnya juga 3
gitu. Nanti kalau udah tinggal diklik konfirmasi. Nah, nanti akan terbuat seperti ini kurang lebih teman-teman. Gitu. Ini udah aku buat ya sebagai contoh kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalau dari teman-teman ada kebutuhan untuk cetak barcode rak sortir juga bisa. Karena kan ini tadi di WMS PDA kita bisa untuk scan barcode rak sortir ya. Jadi dari teman-teman nanti bisa dicetak aja nih untuk rak barcode-nya. Terus ditempel di setiap rak sortirnya. Jadi nanti ketika teman-teman mau ada melakukan penyortiran sekunder, itu tinggal di scanning aja untuk rak sortirnya. Gitu. Nah ini kita coba ya teman-teman. Aku pakai rak sortir yang ini deh. Sebentar ada deh. Oke, aku pakai yang ini deh. Wits. Oke. Nah, ini nanti teman-teman masukin dulu untuk nomor raknya kayak tadi ya. Oke, lalu berikutnya kita masukin untuk nomor wave-nya. Ya, nomor wave-nya itu yang tadi di sini ya, nomor wave yang ada di Pickles ya. Kalau dari teman-teman scanning bisa langsung scanning aja yang di sini teman-teman. Di scan. Oke, masih. Nah, nanti akan diarahkan kita untuk nge-scan barcode SKU atau produknya, teman-teman. Jadi kita perlu scan barcode produknya ya. Berarti di sini kan ada sekitar 7 produk. Kalau kita cek, oke, ini tinggal di copy aja SKU-nya ya. Nanti dari teman-teman sebenarnya bisa langsung di eh, barcode yang ini aja ya, teman-teman. Di scan aja. Oke. Nah, ini kelihatan nih, ketika kita scan SKU pertama, itu akan masuk ke keranjang pertama, gitu ya. Jadi, masing-masing keranjang sortir itu akan ada nomornya, ya. Di sini kan ada 1/9. Nah, artinya di dalam satu pesanan itu eh, nomor satu, gitu ya. Jadi, ada nomor satu tuh ada 9 pesanan, gitu. Nah, ini bisa langsung di-scan aja terus ya, karena kan di sini totalnya ada satu ya. Oke, nah PI, oh sorry ada 10 ya berarti. Nah ini sebenarnya kan tadi keubah-ubah ya teman-teman. Jadi memang raknya nanti menyesuaikan teman-teman. Jadi eh, langsung disesuaikan per pesanannya. Jadi ini langsung disesuaikan secara sistem untuk produk A itu di rak mana, produk B itu di rak mana, produk C itu di rak mana gitu. Jadi nanti dari teman-teman acuannya dari sini ya untuk raknya gitu. Oke, ini udah semua di scanning. Kita bisa lanjut ke yang lain ya, produk yang lainnya. Kita scan lagi untuk produk berikutnya. Ini total ada 3. Oke, ini kalau kita scan lagi harusnya nggak bisa. Oh, sorry, bentar. Oke, nah ini kita lanjut lagi ya teman-teman ke berarti untuk yang KWKU ini ada 8 tambah 12 ya. Kita scan lagi. Ini pokoknya diterusin aja ya teman-teman. Nanti dia akan disesuaikan berdasarkan raknya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan aja produk tersebut ada di rak mana, di rak mananya. Ya. Dan oke, nah sebenarnya kalau nanti udah otomatis keranjangnya udah penuh ya, berarti ya teman-teman. Nanti eh, kalau misalkan udah, nih,
Nah, pesanan yang tadi misalkan ini kan karena aku belum selesai nih ya teman-teman. Kalau misalkan udah selesai nanti secara otomatis dari yang siap dikemas dia akan pindah juga gitu ya. Dan nanti kita bisa langsung cetak label pengirimannya aja. Jadi dari masing-masing keranjang itu nanti bisa langsung dimasukin label pengirimannya. Gitu. Setelah diselesaikan ini ya langsung dicetak labelnya aja teman-teman. Seperti itu. Jadi eh, kurang lebih untuk proses wave itu seperti itu ya teman-teman kalau di PDA ya. Jadi nanti sebenarnya dari teman-teman bisa disesuaikan mau untuk pengambilan wave atau pengambilan berdasarkan yang biasa gitu ya. Mungkin yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Lulu gitu. Jadi memang yang pembedanya itu ya kalau wave kita bisa langsung berdasarkan per kloter gitu. Ini kurang lebih tadi udah aku jelaskan juga mengenai proses wave dan juga fitur penyortiran sekunder ya. Ini lebih ke kalau nanti ada pesanan dari ini ya multi SKU gitu ya. Jadi memang proses wave itu ada dua langkah gitu ya. Ada proses wave untuk pengambilan di proses wave dan untuk yang multi SKU bisa pakai penyortiran sekunder gitu. Kalau pindai dan kemas ini sebenarnya bisa dipakai, tapi nanti dari teman-teman tuh yang di sini ya pindai dan kemas bisa, tapi nanti dia nggak bisa cetak label gitu. Jadi memang disarankan kalau dari teman-teman pakai manajemen Wave itu bisa pakai yang di sini aja, scan dan kemas yang ada di dashboard WMS-nya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk fitur WMS PDA yang Wave ya. Selanjutnya di sini kita ada fitur juga untuk yang inbound ya. Jadi di sini ada fitur pindai untuk inbound. Nah, scan inbound ini misalkan dari teman-teman gitu ya ada bikin daftar inbound atau misalkan dari teman-teman mau ada restock barang baru gitu ya. Nah, kita bisa gunakan untuk proses scanning untuk barang yang diambil untuk barang barunya gitu ya. Nah, pastikan juga yang pertama, kita itu harus bisa bikin dulu daftar inbound-nya. Ya, sorry. Jadi pertama kita buatkan dulu untuk daftar inbound. Ini aku coba contohin di inbound manual ya. Dimasukin gudangnya, lalu dimasukin juga untuk SKU-nya ya. Misalkan kita pakai, oke, sebentar. Nah, ini aku coba pakai dua produk ini ya. Oke, nah ini jumlah inboundnya bisa disesuaikan, misalkan ada yang 50 sama 20 gitu ya. Kalau udah tinggal klik kirimkan. Nah ini daftar inboundnya sudah dibuat. Jadi memang dipastikan pertama dibuatkan dulu untuk daftar inboundnya gitu ya. Jadi misalkan nanti dari teman-teman ada tambah produk gitu ya, itu dibuatkan dulu. Terus kita bisa langsung proses scan-nya di tadi ya di sini dipindai untuk inbound. Nah, sebenarnya ini kan banyak ya teman-teman karena tadi kita juga ini dari aku udah lumayan banyak. Nah, ini teman-teman bisa di copy aja untuk daftar inboundnya. Sorry. Lalu di scan gitu ya. Scan untuk daftar inboundnya gitu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman nanti mau cetak dulu nih, cetak untuk daftar inbound itu bisa. Gitu. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman di PDA-nya bisa langsung scan yang nomor inbound di sini. Gitu. Jadi nanti dari teman-teman nggak perlu cari kayak tadi lagi ya. Teman-teman nggak perlu cari untuk satu-satu gitu ya. Udah tinggal di scanning aja di bagian sini. Nanti kelihatan untuk produk yang mau inboundnya tuh berapa dan produknya apa aja. Oke. Nah, ini kita pertama di scan dulu untuk produknya ya. Berarti kan di sini ada dua produk ya. Ada kertas warna kuning. Kita scanning. Oke. Nah, kalau misalkan produknya itu udah pernah ada atau udah pernah masuk ke WMS, itu nanti akan kealokasi secara otomatis juga untuk lokasi produknya gitu. Jadi nanti secara otomatis masuk ke lokasi produknya. Terus kita juga sebenarnya bisa untuk atur tipe produknya ya. Kalau ini misalkan produk tertentu gitu ya, produk A itu masuk ke produk abnormal atau normal gitu ya, itu bisa
gitu. Nah, ini kita perlu scanning sesuai dengan jumlah yang ada di sini ya. Jumlahnya ada 50, berarti kita perlu scanning 50. Gitu, sebentar. Oke, ini aku coba cepetin aja ya teman-teman. Oke, kalau udah tinggal klik simpan. Nah, ini nanti kita perlu scanning produk yang keduanya juga. Oke, oke. Nah, nanti kelihatan ya, kayak tadi lagi jumlah yang perlu di inbound-nya tuh berapa gitu ya. Berarti sebanyak 20. Berarti kita perlu untuk scanning sebanyak 20 juga di sini ya. Gitu, sebentar. Oke. Nah, ini tidak dapat. Oke. Nah, kalau sudah, nanti dari teman-teman bisa langsung di inbound selesai aja. Karena kan berarti kita udah selesai ya untuk eh dalam operasi inboundnya ya, gitu. Kalau udah, nanti secara otomatis dia pindah ke inbound. Nah, ini ya teman-teman. Berarti kalau dia sudah masuk di inbound, artinya adalah produknya sudah bertambah juga di gudang WMS-nya. Gitu karena dia sudah diinboundkan gitu ya, dan di sini kalau teman-teman cek juga nanti pasti daftar inboundnya udah nggak ada karena sudah berhasil diinboundkan, berarti anggapannya produknya sudah bertambah gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk proses scanning inboundnya ya teman-teman. Oke, ini tadi ya pindai untuk inbound itu digunakan ketika teman-teman mau ada melakukan proses inbound barang ke gudang ya. Lalu berikutnya di sini kita ada fitur stok produk ya di sini. Jadi stok produk ini kita ada fitur stok produk untuk cek stok produk yang ada di rak gitu ya. Nanti sebenarnya dari teman-teman tuh mudah tinggal scanning aja gitu ya. Misalkan nih dari teman-teman ada di gudang gitu ya. Terus ngeliat nih di rak-raknya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal di-scan aja untuk rak atau untuk produknya. Jadi sebenarnya di sini stok produk kita ada dua jenis. Ada lihat stok menurut SKU dan ada lihat stoknya berdasarkan lokasi. Ya, kalau SKU nanti dari teman-teman bisa langsung scan SKU-nya aja gitu. Jadi nanti akan muncul produk tersebut tuh ada di lokasi mana aja dan stoknya juga akan kelihatan. Mungkin ini aku coba contohin ya. KWPI, oke, SKU. Ini nanti sebenarnya dari teman-teman bisa di-scan ya untuk SKU tertentu. Oke. Nah, nanti kelihatan nih untuk kertas warna-warni warna pink ini dia ada di lokasi mana aja dan stoknya tuh kelihatan berapa-berapa aja gitu. Jadi nanti kelihatan ya teman-teman stoknya terus juga lokasinya di mana aja gitu. Berarti ini kalau kita cek untuk yang produk KWPI ini ada di beberapa lokasi dengan lokasinya yang eh, stoknya berbeda-beda gitu ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kelihatan nih stok gudangnya berapa, stok terkuncinya berapa, dan stok tersedianya tuh berapa gitu. Jadi nanti kelihatan. Nah, ini kalau misalkan dari teman-teman lihatnya itu berdasarkan SKU. Nah, kalau misalkan berdasarkan lokasi pun bisa. Nanti dari teman-teman tinggal dipilih aja, misalkan untuk yang default location ya, atau ini deh sebentar. Oke, ini berdasarkan lokasi. Kayak tadi ya, di-scan aja lokasinya. Nah, berarti nanti kelihatan nih untuk di lokasi lokasi ZA ini ada beberapa produk gitu ya, ada beberapa SKU dan SKU-nya itu nanti kelihatan di SKUA itu stoknya berapa gitu ya. Itu nanti kelihatan gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi memang nanti dari teman-teman mempermudah untuk ngecek stok yang ada gitu ya, berdasarkan SKU ataupun berdasarkan lokasi gitu. Berarti di dalam satu lokasi ini karena lokasi yang kupunya ini adalah mendukung untuk beberapa produk gitu ya. Nanti kelihatan di sini berarti produknya itu ada lebih dari satu gitu. Nih ada produk A, produk B, produk C, terus stoknya berapa gitu ya. Itu nanti kelihatan juga. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti dari teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Gitu. Ini untuk stok produk ya teman-teman dan yang fitur terakhir untuk WMS PDA itu adalah transfer lokasi produk.
Nah, transfer lokasi produk ini adalah fungsinya untuk mentransfer antar produk ya, produk antar lokasi. Jadi misalkan produk A ini ada di lokasi A. Terus kita pengen pindahin produk A ini ke lokasi B. Itu bisa nanti pakai transfer lokasi produk di sini ya, teman-teman. Gitu. Nah, caranya ini pertama kita scanning dulu untuk lokasi produknya ya. Produknya ini kita scan dulu, kita pakai produk ini kayak yang tadi ya. Oke. Nah, nanti kan kelihatan ya teman-teman untuk produk tersebut itu ada di lokasi mana-mana aja gitu ya. Lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D gitu ya. Dan di lokasi tersebut tuh stoknya tuh berapa itu nanti kelihatan teman-teman. Nah, ini tinggal dipilih aja nanti. Dan ini kelihatan juga ya produknya normal atau abnormal ya. Jadi nanti dari teman-teman juga bisa disesuaikan ya. Misalkan kita pakai dari gudang A gitu ya. Oke, dari gudang A ini kita pengen transfer ke ke lokasi B, sorry. Dari lokasi A ke lokasi B. Ini sebentar. Tinggal dimulai transfer aja, tinggal diklik. Nah, ini kita perlu masukin untuk kode lokasinya atau kita scan lokasi tujuannya ya. Misalkan kita mau pindahin ke lokasi B ya. Oke, ini ke lokasi B udah kita scan. Nah, nanti kelihatan di sini jumlah transfernya yang mau kita transfer berapa. Jadi, kalau di lokasi awal itu ada 175. Nah, kita mau transfer semua semua stoknya ke lokasi yang baru atau beberapa aja gitu. Jadi, sebenarnya bisa disesuaikan ya nanti untuk jumlah stoknya. Tadi kan ada 175 ya. Terus kita misalkan pengen pindahin 75-nya ini ke lokasi yang baru gitu ya. Itu bisa nanti dimasukin 75. Nah, untuk yang lainnya ini sebenarnya nggak perlu di apa-apain lagi ya, teman-teman. Jadi yang memang perlu diisi itu cuma untuk yang lokasi target, terus sama jumlah transfernya aja gitu ya. Untuk yang lainnya ini nggak perlu karena ini informasi tambahan aja. Berarti anggapannya kan di sini yang kita pilih itu kan ada default location ya. Default location itu ada di area default area gitu. Jadi nanti dari teman-teman tinggal pindah aja ke area A gitu ya, ke lokasi A juga gitu. Terus ini jenis penggunaannya, lokasinya apa, terus tipe lokasinya normal gitu ya. Berarti ini untuk lokasi normal. Terus ini mendukung multilokasi atau tidak gitu ya. Nanti kelihatan di sini mendukung multi produk. Terus di sini produk ini sudah ada. Jadi nanti kelihatan kalau produk ini tuh sudah ada sebelumnya di default location gitu sebanyak 701 produk gitu. Jadi ada 701 di lokasi yang sama gitu. Nah, ini kalau dia tinggal dikonfirmasi transfer aja. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti kalau dari teman-teman cek, itu harusnya dia udah pindah juga kok teman-teman ya. Ini coba kita cek lagi ya, mungkin. Kita make sure di stok produk, SKU. Nah ini ya tadi udah berkurang default location, bertambah jadi 75. Ya tadi kurang lebih seperti itu. Ini, sorry di sini. Stok tersedia gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk stok produk, terus juga untuk transfer lokasi dan beberapa fitur lainnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini untuk WMS PDA kita sudah bahas semua untuk fiturnya. Mungkin kita bisa lanjut untuk sesi Q&A ya. Mungkin kalau lu. Oke, baik Kak. Oke, kita mungkin masuk ke sesi Q&A ya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Eva Yulinda. Kak, untuk melihat jumlah pesanan per produk atau per SKU, apakah bisa dilihat atau diunduh datanya? Caranya gimana Kak? Oke, itu bisa ya Kak. Jadi mungkin dari aku izin share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, jadi untuk melihat data produknya itu sebenarnya kakak bisa langsung ke manajemen outbound. Jadi di paket outbound ini di sini, oke, anggaplah mungkin di sini ya, karena memang sudah tidak ada pesanan lagi. Jadi di sini nanti kakak bisa langsung cetak picking list. Itu bisa. Jadi misalnya kakak mau lihat nih data produk, satu pesanan itu 20 pesanan ya, ini kebetulan ada 20 pesanan, itu ada apa aja. Oke, kita cek. Jadi, nah, di sini teman-teman. Oke, ini tandai juga.
Oke, jadi tadi balik lagi ini di sini di mencetak picking list lalu pilih yang ketiga ya Kak. Kalau misalnya yang pertama ini memang berdasarkan pesanan. Jadi data produknya itu dipisahkan berdasarkan pesanan seperti ini. Jadi per pesanan itu ada produk apa saja. Sedangkan kalau misalnya kita pilih yang ketiga yaitu berdasarkan ringkasan produk itu nanti akan terlihat dalam 20 paket itu terdiri dari 5 SKU di mana 5 SKU itu kuantitinya total ada 82. Nah, nanti di sini kelihatan untuk lokasinya pertama ada produknya KWPI, dia kuantitinya ada satu dengan nomor AWB ini. Lalu selanjutnya KWBI ini di sini kuantitinya ada 45. Di sini nanti akan di breakdown untuk AWB-nya itu apa saja dan kuantiti per AWB ya, per pesanan itu ada berapa. Dan seterusnya. Jadi nanti di sini kelihatan KWKU, oke ini KWPI dan KWHI dan seterusnya. Jadi anggapannya dalam 20 pesanan itu kakak cukup ngambil berdasarkan produk atau berdasarkan picking list ini saja gitu ya. Nah, selanjutnya baru nanti kakak bisa langsung dipisahkan berdasarkan pesanan. Itu bisa. Atau balik lagi di sini kita juga bisa pilih berdasarkan ketika menunggu pengambilan itu kita bisa cari berdasarkan SKU ya Kak. Jadi di sini kita bisa filter pesanan yang ada SKU produknya. Jadi misalnya kamu mau cari pesanan-pesanan SKU produk tertentu gitu ya, itu bisa dari sini. Anggap aja nanti kelihatan produk-produk, sorry pesanan-pesanan yang terdiri dari produk tersebut atau yang kakak cari itu ada apa saja, itu bisa. Contoh ya, contoh dari sini, contoh ini. Nah, di sini kelihatan total ada 6 dari 20 pesanan yang ada produk KWKU. Kurang lebih seperti itu, Kak. Mungkin dari Kakak ada cukup jelas atau mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Kak Eva Yulinda. Oke, baik ya, Kak. Oke. Oke, kalau misalnya memang sudah tidak ada, sebenarnya untuk sesi Q&A-nya juga sudah, sesi trainingnya sudah selesai ya. Mungkin dari Kak Eva ada pertanyaan lanjutan kah untuk PDA ini? Oke, mungkin sambil menunggu. Oke, dari Kak Eva, mungkin aku juga mau minta tolong nih, Kak Eva, di sini aku kirimkan untuk kuesioner ya. Jadi mungkin dari Kak Eva boleh bantu untuk isi kuesioner kita. Ini untuk feedback ya. Jadi dari Kakak misalkan ada feedback untuk request training gitu ya, atau mungkin feedback lainnya, itu nanti bisa dicantumkan di form tersebut ya. Gitu nanti kita baca untuk feedback dari Kakak. Gitu. Oke, boleh dilanjut kalau lu mungkin. Oke, baik. Oke, mungkin terakhir juga kalau misalnya dari Kak Eva ada request untuk recording training hari ini, boleh kirimkan alamat emailnya ya di kolom chat. Jadi nanti setelah kita selesai akan kita kirimkan untuk recordingnya. Oke, kalau misalnya memang tidak ada tambahan, mungkin kita bisa sudahi untuk training kali ini. Semoga untuk Gini kelas hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk nextnya kita akan ada Gini kelas lagi ya. Jadi nanti Gini kelas selanjutnya ada di setiap hari Selasa juga, mungkin Selasa atau Kamis. Nanti kita kirimkan via WhatsApp grup. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih semuanya.